Ini berhubungan sama diskusi kita di full time edit tadi sih, tentang penggunaan ChatGPT sama Copilot. Istilahnya penggunaan AI lah dalam, development flow kita. Minggu-minggu kemarin kan aku banyak lebih ke arsitektur ya, terus akhirnya, minggu kemarin jadi mulai banyak coding lagi. Nah terus, kembali lagi tuh isu-isu di coding, kadang-kadang kita sering stuck sama sesuatu yang aneh gitu lah, misalnya Angular gitu, misalnya masalah state error-nya tiba-tiba ada error yang kayak kemarin ini nih, expression has changed after it was checked. Mungkin teman-teman pernah ketemu kalau kerja sama form control gitu, reactive form di Angular, formnya itu di generate dynamic, data dynamic itu datang dari asynchronous operation, dari API misalnya. Nah jadinya itu kadang-kadang lifecycle Angular udah selesai untuk nge-render UI-nya, nah tapi tiba-tiba ada changes karena data untuk nge-generate UI itu asinkronus, dia rendernya udah selesai, datanya baru ready, akhirnya harus re-render lagi kan untuk formnya itu. Terus kemarin akhirnya ada error ini nih, expression has changed, karena ya dia udah nge-render berhasil tapi ada perubahan lagi, terus dia sedangkan Angular itu expect-nya nggak ada perubahan gitu. Ini aku lumayan lama nih, weekend kemarin akhirnya nyari-nyari apa sih nih. Akhirnya terus cari-cari sendiri, berbagai cara aku coba, gue bongkar pasang code-nya nggak berhasil. Akhirnya coba utilise AI deh. Kemarin tadi kan kita diskusin tuh enakan mana antara ChatGPT sama Copilot. Nah enaknya ChatGPT ya itu kita bisa masukin konteks tuh ke pertanyaan kita. Kalau Copilot kan kayak autocomplete aja ya. Tapi ini kita jadi kayak bisa nanya jadinya, misalnya aku bisa specify, aku dapat error ini nih, terus ini kodeku, aku copas codeku ke sini, nah terus dia ngasih tahu, oh ini errornya karena ini nih, Angularnya udah complete cycle-nya, terus ada chase detection gara-gara asynchronous operation tadi. Terus akhirnya dia suggest pakai ini nih, chase detector ref, terus kita tambahin di lifecycle ng after view check, tambahin code ini. Berhasil. setelah aku cari-cari sendiri seharian gak nemu sama si ChatGPT, dengan ini berhasil. Sebenarnya aku dapet pas Google itu ada yang saranin ini, tapi karena aku nggak dapat konteksnya itu kenapa harus nambahin ini, jadi aku nambahinnya di komponen yang salah. Nah si ChatGPT ini ngasih tahu kalau kita bisa pakai chase detector ini untuk manually trigger another run of chase detection gitu after the form group is created and ready to be used. Jadinya aku pindahin chase detection ini ke bukan di tempat yang bermasalah, tapi di tempat dimana form groupnya itu di-create gitu. Karena additional konteks ini jadi aku bisa tahu di mana aku harus masukin ini dan jadi bisa nge-fix code-nya gitu. Nah terus karena ketagihan jadi pakai ini, akhirnya lumayan tuh tadi aku coba coding tuh di recipe runner itu butuh nge-render configurationsnya kan ya. Kalau bisa kan yang required di atas, yang non required di bawah. Berarti kan harus ada operasi sorting. Tapi kan di JavaScript beda tuh sortingnya, nggak kayak lin queue langsung sort by terus sort by propertinya apa. Ya udah deh, tanyain si ChatGPT lagi. Nah enaknya tadi tuh kita ngasih tahu konteksnya aja dulu tuh. Ini nih type-nya aku ini, interface aku kayak gini, ini array aku namanya kayak gini, tipenya ini, terus tolong kasih tahu code-nya untuk order metadata array ini by flag is required. Ya udah dia kasih, jadi tadi aku tinggal copas ini doang. Lumayan menghemat waktu kan kalau kita code sendiri, ini lumayan kira-kira mungkin ya sekitar 10 atau 15 menit lah. Tapi dengan ini ya cuma di bawah 1 menit langsung. Jadi kayaknya lumayan recommended untuk apply tool ini di development flow kita gitu. Mungkin mumpung masih free, jadi bisa kita utilize gitu sih. Mungkin teman-teman bakal bisa coba Rizkon yang lagi stuck sama bug-nya, coba aja ini code langsung paste whole code-nya, terus kira-kira terus mungkin kasih tahu masalahnya, ini ada error ini atau ada bug ini, terus coba tanya can you fix it gitu. Coba aja, siapa tahu kalaupun dia nggak bisa nge-fix, kadang-kadang dia ngasih suatu idea gitu. Iya, atau yang tadi yang tentang GCP cost itu sudah nyoba nanya belum? Iya bisa deh.
Silakan Bapak. How to get current baik kayak gitu ya. Itu ada. Juga Keren point tuh. Kesin point. Nah, coba dulu kali respon nih. Bisa nggak? Kan kamu udah ada autocannya kan, terus coba hit URL ini, dapat nggak dia? Pertanyaannya aja brain base. Nanti biar tanya sendiri. Oh iya, boleh juga. Biar jelas ininya. Enaknya itu karena ini konversasional, jadi kalau misalnya not working, coba aja bilang it's not working. Kayak kemarin aku sempat ada tuh, jadi ini masih kejadian nih, terus dia kasih alternatif gitu. Jadi kalau dia salah itu dia ngaku gitu, oh ya yang tadi salah, ini mungkin coba yang ini gitu. Dia ngasih itu, terus kalau misalnya solusinya kurang cocok, bisa pakai form builder nggak misalnya. Terus dia kasih contoh yang lain. Jadi itulah. Paling nggak dia bisa dipakai kayak rubber duck gitu. Kalau teman-teman pernah dengar rubber duck itu kan kayak kalau kita ada sesuatu yang stuck, kita coba sampaikan apa yang stuck ke mainan gitu, rubber duck gitu, ke bebek-bebekan. Biasanya itu bakal nyampein masalahnya, tuh bakal ngebantu kita untuk dapat idea untuk solvingnya. Kirain rubber duck-nya jawab. Nah ini hebatnya Hebatnya ini ya. hebatnya rubber duck-nya ikut jawab gitu. Mantap. Jadi dia bisa ngasih idea kira-kira mungkin coba yang ini nih. Jadi time stuck-nya kita mungkin lebih berkurang. Codingnya sebenarnya kalau kita udah tahu kan cepat tuh. Yang bikin lama kan gara-gara biasanya suka ada roadblock. Jadi mungkin tool ini bisa ngurangin kejadian roadblock kayak gitu sih. Menariknya ini apa namanya, yang untuk code sama GPT ini kan sebenarnya GitHub Copilot itu juga kalau nggak salah powered by itu ya, Codex ya, OpenAI Codex gitu. Jadi sama-sama bikinannya OpenAI gitu, NLP-nya. Tapi untuk use case yang berbeda sebenarnya. Cuma sekarang mulai dibanding-bandingin gitu. Kemarin pas aku pakai Copilot itu membantu sih, kadang-kadang suka ada autocomplete nih. Tapi nge-coding itu kan sebenarnya apa ya? Bukan hard part-nya sebenarnya. Nge-complete code, tapi mikirin flow-nya itu kadang-kadang yang suka yang bikin roadblock itu. Makanya enaknya ChatGPT itu tadi, kita bisa nambahin konteks di pertanyaannya kita gitu. Sebenarnya berhubungan juga dengan itu loh yang aku tulis kemarin di tech update, itu masalah prompt engineering. Prompt itu kan apa yang bisa kita inputkan ke AI ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan. Beda inputan ya beda respon gitu. Kalau responsnya belum sesuai ya berarti inputan kita yang perlu dimodifikasi gitu. Ditambah konteks, ditambah example, ditambah apa gitu. Baru resultnya sesuai gitu. Nah mungkin ya kurang lebih di situnya juga mungkin ya yang membedakan antara ChatGPT dengan Copilot gitu. Sebenarnya Copilot bisa unggul karena dia bisa punya konteks keseluruhan code kita gitu. Dengan dia sudah bisa baca gitu code kita sebelumnya ngapain sih. Dia punya konteks sudah di situ. Ketika kita ngetik sesuatu gitu, langsung autocomplete gitu. Soalnya ngelihat code-code sebelumnya gitu. Iya. Mungkin kelebihannya di ChatGPT prompt-nya tuh jadi kayak konversasional gitu. Iya. Kalau si Copilot kan prompt-nya biasanya komen tuh, kita tulis komen function apa terus dia autocomplete gitu kan dari komen itu. Nah jadinya prosesnya jadinya misalnya komennya atau prompt-nya tadi kurang pas ya harus either rewrite prompt-nya gitu atau dia adjust kan. Nah kelebihannya di ChatGPT kita kalau yang prompt-nya sebelumnya salah kita benerannya di pertanyaan selanjutnya gitu, nggak usah mulai dari awal lagi. Awalnya pertanyaan bisa salah terus kita tambahin konteks terus sampai mengerucut di jawaban yang benar. Mungkin UX-nya Copilot kalau bisa kayak gitu bakal lebih mantap. Iya. Tadi di diskusi kita tadi di full time juga ada yang menarik tuh yang diituin sama Zul. Jadi kebanyakan
yang kita lakukan nggak cuma kita mau bikin code tentang ini, kasih tahu dong gitu. Tapi berhubungan dengan business requirement gitu, logic. Dan itu nggak mungkin gitu, diselesaikan sama si ini. Soalnya dia nggak ngerti konteksnya secara bisnis gitu. Misalnya ada requirement untuk ubah sesuatu gitu. Ya nggak mungkin kan ini ngasih solution seperti ini gitu. Harus programmernya yang mikir gitu. Mentranslasi dari bisnis requirement, business logic ke dalam bentuk code-nya gitu. Kalau aku sih mengencourage sih kita memasukkan AI ini ke dalam workflow kita gitu. Jadi jangan ngerasa malu. Iya betul. Jangan ngerasa cheating. Iya, gitu. Enggak juga sih. Ini emang tujuannya untuk membuat kerja kita lebih cepat kan, lebih mudah juga, lebih efisien. Iya. Lumayan kalau misalnya kemarin itu aku nggak nyari sendiri, aku langsung nanya, mungkin lebih cepat, nggak harus spend seharian buat nyari. Berarti nggak perlu ini ya, nggak perlu buka Google lagi, ChatGPT aja. Nah itu. How to store apa gitu. Bisa dicoba tuh workflow-nya. Sebenarnya fixingnya tuh bener yang ini tuh. Tapi karena si Google itu kurang konteks, jadi aku naruhnya di tempat yang salah. Kemarin juga aku udah pakai sih itu, yang kemarin stuck masalah sertifikat itu juga dia bisa ngasih best practice-nya, how to distribute it, private key gitu juga ada. Padahal dicari di Google tuh nggak nemu sama sekali. Itu bisa dapat. Terus yang kemarin untuk skill yang give itu juga nggak nemu. Aku coba di ChatGPT itu dia ngasih code-nya, cuma emang agak salah sih di situ, dia agak salah penamaan kelasnya gitu dari image magic-nya, library-nya gitu. Tapi ya sangat membantu sih. Kalau stuck. Jadi sekarang itu masih di tahap dia masih banyak butuh human intervention, tapi paling nggak ngebantu banget untuk save time-nya itu tadi. Karena ya dia ngasih kita start gitu kan, kita tinggal adjust aja. Oh ya, kamu tadi sempat ngomong ini ya, kalau dia salah gitu, kita bisa komplain gitu ya? Iya. Kemarin belum sempat nyoba sih, jadi aku begitu salah, aku nyari lagi di Google. Belum nyoba, kalau coba komplain ah. Iya bisa tuh kamu coba jadi. Oke. Biasanya jangan apologize apa gitu ya Pak. Kemarin juga udah nyoba aku sebenarnya ChatGPT. Enaknya sih itu benar sih yang tadi Pak Brian bilang. Kadang aku nemu solusi di Google gitu, cuman nggak tahu ini tuh di mana aku bisa naruh ini gitu. Terus waktu tanya ChatGPT itu, kadang dia juga nggak langsung ngasih posisinya di mana. Cuman setelah dia ngasih jawaban, misal kita masih bingung, itu aku biasanya nyoba, can you give me a full code gitu. Terus dia langsung ngasih full code-nya, terus jadinya aku tahu itu tuh posisinya di mana sih yang benar gitu sih. Iya. Experience konversasionalnya itu sih lumayan jadi enak dipakai. Nah kayak contohnya ini, nanti misalnya kamu coba aja, habis itu tanya, oh ini nggak bisa nih, biasanya dia bakal ngasih alternatif lain. Iya. Kalau bicara tentang coding itu kan logic juga termasuk opinionated kan ya. Itu di real world-nya juga, di real life juga kayak gitu. Ketika kita nanya ke developer gitu, mungkin dia ngasih kan model yang kayak gini gitu loh. Nanya ke orang lain dikasih yang beda lagi gitu caranya gitu kan. Sama ini bisa kayak gitu, bisa kasih alternatif solution gitu kan ya. Seperti itu. Cuma untuk masalah-masalah yang sudah eksak kayak tadi 2+2 sama dengan 5, ya dia kekeh gitu dengan pendiriannya gitu. Soalnya itu bukan opinionated gitu. Itu hal yang udah pasti. Coba kita cobain ya. More simple. Oh iya, dia bisa ngoreksi, astaga. Kemarin nyari sendiri ya. Nah, jadi lain doang. Kasih alternatif jangan benar. Ini pakai ini nanti. Didampingin. Ya.
Nah, balik lagi, ini kan sebenarnya ada developer yang suka one-liner kayak gini gitu kan ya. Ada yang kayak yang versi sebelumnya itu, soalnya lebih mudah dibaca gitu sama orang. Tinggal kita mau ikutin yang mana gitu. Opinionated kan. Terus ini nih, lagi aku coba, ternyata kan error tuh. Coba kita kasih tahu ya, kita tanyain. It shows me error. Oh, kembali lagi ke sana. Iya. Ya gitu lah. Ya, pokoknya kadang-kadang masih gitu, walaupun masih ada kekurangannya, tapi itu tadi kita bisa coba ngarahin dia untuk jawab sesuai yang mau kita mau, tapi belum tentu itu yang benar sebenarnya. Benar. Misalnya I don't like if else statement gitu, use something else gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak benar-benar itu tadi prompt engineering itu, jadi benar-benar nge-engineer prompt-nya supaya nge-outputin apa yang kita mau. Nah ini kayaknya bisa digunain yang nggak error nih untuk one-liner. Walaupun yang kayak Mas Randi bilang itu opinion kan, ada yang ngerasa one-liner ini malah susah dibaca gitu. Jadi terserah kita yang pakai tool ini yang mau pakai yang mana. Tentang prompt engineering di Codex gitu. Jadi dia step by step gitu loh. Kalau kamu masukin ini ternyata responsnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, mungkin kamu bisa memperbaiki prompt-nya, nambahin konteks lain gitu kayak example, tambahin pattern gitu. Tambahin gini gitu. Soalnya itu how Codex work gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang smart sebenarnya kan, ini kan LLM gitu kan ya, large language model kan. Jadi sebenarnya tidak se-smart yang kita kira gitu. Dia bisa kayak gitu soalnya dia tahu konteksnya gitu, tergantung prompt yang kita kasih. Per generate-nya kan dia per kata kan sebenarnya, dia predik kata nextnya ya more likely apa gitu. Jadi emang bergantung banget sama prompt yang kita di awal yang ngebuat dia untuk nge-predict next word-nya gitu. Mungkin teman-teman bisa coba jadinya detailnya sini di workflow kerjaannya. Nggak cuma programmer sih, yoga juga misalnya stuck sama sesuatu kayak tadi tuh masalah revisionnya si container apps bisa dicoba-coba tuh. Ya aku malah baru nyoba itu sih, buat automate create Azure gitu sih. Bisa nggak user flow, ternyata bisa. Tapi nyari-nyari sendiri nggak ketemu. Tapi belum dicoba juga sih. Perlu dicoba. App registration juga gimana? Kalau aku sih secara personal yang bisa aku ambil dari sini, malah jangan ngerasa malu untuk pakai tooling yang semacam ini gitu. Kalau aku sih malah mengencourage gitu. Takutnya sih ada yang malu gitu, ketahuan, kamu cheating pakai Copilot atau pakai GPT, enggak juga sih. Memang ada yang malu. Iya, memang iya ada dong. Ya kasus yang malu. Oh, karena ini kan bukan ujian sebenarnya. Loh, jangankan ini loh ya Dika, hal-hal yang simple aja kan bisa diperdebatkan kalau di dunia kita di programming gitu. Masalah space versus step, masalah apa gitu. Kayak gitu, masalah konsol versus GUI gitu, bukan programmer yang bagus karena pakai IDE gitu, pakai Notepad dong, ya kan nggak akhirnya gitu loh, hal yang kayak gitu yang diperdebatkan gitu. Iya. Padahal kan value-nya bukan di situ gitu, kita akan mau nge-reach value yang lebih besar lagi gitu. Harusnya bukan itu yang diperdebatkan. Gitu. I concur, setuju. Jadi gunain aja karena aku sendiri ngerasa berguna banget untuk meningkatin productivity. Jadi kalau misalnya dipakai semua employee di Polarific, kan semuanya jadi lebih produktif dan lebih nilai tambahnya di kita semua.